Trigger warning, sexual harassment. Cerita ini bakalan bikin emosi dan jijik dengan kelakuan pelaku pelecehan ini. Malam ini kita akan lanjutan cerita CEO yang ngelecehin salah satu kandidatnya. Oh ya, cerita ini sudah setuju untuk di-share sendernya kemarin ya. Disclaimer, no spill tea ya. Informasi ini di-share agar kita berhati-hati dengan modus rekrutmen yang bisa berujung pelecehan. Sender sudah kita rekomendasikan untuk pendampingan dengan Never Okay Project. Langsung aja. Jadi gini Min, beberapa bulan lalu gue dikontak lewat DM LinkedIn sama salah satu CEO startup. Dia minta gue buat jadi PA-nya dia. Pertama-tama background gue sebelumnya adalah pramugari ya Min. Jadi gue mikir sebenarnya nggak nyambung. Dan gue sempat mikir apa dia tuh serius. Nama perusahaannya bla bla bla, CEO-nya namanya bla bla bla, bajingan. Jadi sebelum gue mengiyakan, gue research dulu perusahaan ini bagaimana sih, bener nggak nih CEO-nya. Gue takut kalau penipuan. Setelah gue cari-cari ternyata emang bener kok ini perusahaannya ada dan CEO-nya bener dia. Dan ditambah sebenarnya gue awam juga perkara LinkedIn ya Min, karena gue mikir LinkedIn ini aplikasi resmi menurut gue. Nggak ada yang salah dari aplikasi ini. Akhirnya gue kontak nomor yang dia kasih. Sebelum gue kontak, gue lihat dari get contact tapi number invalid. Yang artinya dia nge-hide nomornya dari LinkedIn kan, Mi. Cuma gue ya udahlah, gue tetap kontak. Nah, dari sini nih sebenarnya udah aneh. Awal gue kontak, akhirnya gue kontak nomor yang dia kasih. Oh, udah tadi udah ngomong ini sumpah. Gue singkat aja ya, Min. Orang kerja tuh kan kalau emang dia mau hire, anjing. Gue gede banget kalau inget-inget. Sorry Min, sorry. Gue pingin banget bagiin ini ke orang lain. Gue mikir lewat sini dong biar orang-orang tahu. Awal gue chat, gue perkenalan dengan sopan ya, selayaknya orang mau apply kerjaan. Terus dia balas dengan suruh gue kirim CV, nama sosial media, sama 5 foto terakhir. Ini gue nggak ada curiga sama sekali, karena mungkin PA harus menarik kali ya, gue mikir gitu. Pertama-tama gaji yang dia tawarin 7-12 juta, dan ternyata gue baru tahu gaji PA seharusnya nggak segitu. Oke, akhirnya gue kirim, terus dia nanya, gue pramugari, gue jawab ex pramugari. Sekarang logika lah Min, kalau gue masih jadi pramugari ngapain gue apply ke perusahaan lain? Gue jelasin kalau gue bukan pramugari lagi. Terus dia minta foto gue pakai seragam pramugari. Duh, di sini gue udah aneh. Lu ngerti kan, Min? Di sini gue udah mikir jangan-jangan fetishnya pramugari. Kelar gue kirim, tiba-tiba dia nanya, "Kamu masih punya seragamnya nggak?" Udah deh, di sini gue kayak apa sih nih orang? Seragamnya masih ada, cuma gue jawab nggak ada, Min. Terus dia bilang minggu depan interview. Nih ya Min, orang kalau nge-hire kan pantasnya dikasih tahu tempat, tanggal, berkas apa aja yang dibawa, apa aja yang dipersiapkan. Ini nggak ada sama sekali. Asli, gue nggak ngerti. Gue bego banget. Terus dia bilang, nanti waktu interview kamu sanggul kayak pramugari ya rambutnya. Oke, ini gue masih positive thinking. Mungkin dia mau PA-nya rapi. Akhirnya gue bilang, karena dia bilangnya tanggal interview terserah gue, sebenarnya dari sini udah aneh, Min. Enggak sih, dari awal juga udah aneh. Karena gue bodoh aja, berasa, gak tau lah anjing pokoknya. Karena dia bilang tanggal interviewnya terserah gue, akhirnya gue bilang, baik pak, nanti saya kabari lagi untuk konfirmasi tanggal, karena saya harus mempersiapkan tempat tinggal juga. Dia jawab, nggak usah, kau bisa pakai apartemen. Oh my god, the fuck bro. Nanti kalau kamu keterima kau bisa pakai apartemen. Bajingan. Dan selebihnya lebih aneh Min. Minta pap foto gua terus bilang asal bisa bikin saya nyaman. Astaga. Akhirnya gue berangkat Min. For your information, gue kemarin 3 tahun stay di Jakarta karena emang base di sana. Terus gue balik Surabaya karena gue asli Surabaya, Min. Akhirnya gue memutuskan untuk berangkat. Sebelum gue memutuskan untuk berangkat, gue udah nanya-nanya ke bokap nyokap. Dan mereka juga nggak ngerti ya, mungkin orang tua positive thinking, jadi iya-iyain aja. Tapi kakak gue udah bilang, mending gak usah berangkat. Tapi karena bokap positive thinking banget, akhirnya gue yakin. Udah tuh gue berangkat dari Surabaya ke Cengkareng, gue landing jam 4, jalan dari bandara jam 5 sore, nyampe apartemen setengah 7. Gue udah curiga. Ini kok apartemen gelap banget depannya. Gue masih positive thinking. Oh ya Min, sebelum gue berangkat,
si CEO bajingan ini update story. Gue mikir kok di hire PA, mungkin buat di sini kali gitu kan mikirnya, nggak ada mikir gimana-gimana. Udah tuh gue nyampe apartemen, ternyata dia udah nunggu di lobi. Anjing, asli gemeter kalau masih ingat-ingat. Gue kira dia mau kasih kunci terus balik. Ternyata dia ikut naik. Oke, gue masih positif. Mungkin dia mau jelasin. Masuk kamar, ternyata dia ikut masuk. Dikunci juga pintunya. Di situ gue ngobrol-ngobrol panjang lebar. Posisi kita duduk di sofa, Min. Tiba-tiba dia bilang, kau masih inget kan kemarin aku nanya masih punya nggak seragam pramugari? Gue jawab, iya, kenapa mas? Oh iya, for your information, dia nyuruh gue buat panggil dia mas. Dah gila. Sinting. Tau nggak, Min? Dia bilang, itu tuh aku ada seragamnya di lemari. Dia punya seragam mugari perusahaan lama gua. Gua kaget, anjing nih orang dapet seragam dari mana? Gua disuruh make. Udah jelas kan ini di sini udah makin kelihatan kan? Gua udah gemeter banget di situ. Gua mikir kalau gak gua pakai ntar gue diapa-apain di situ, dimutilasi kayak gimana kan? Karena dia bukan yang ini. Tiba-tiba dia bilang, kamu masih ingat? Oh ini udah ini. Akhirnya gue pakai, udah deh di situ gue nggak ngerti ya ini bener-bener Tuhan sih men. Tiba-tiba GoFood nyampe, dia ditelepon sama Gojek. Di situ gue ada kesempatan buat nelpon temen gue. Gue nangis, minta dia jemput. Gue nangis kejer, bener-bener nangis kejer di telepon. Gue takut kalau gue keluar terus gue nggak nemu tangga darurat, dia bakal ngebunuh gue. Tiba-tiba dia balik men dari GoFood di bawah, dari ngambil GoFood di bawah. Gue udah ganti pakai baju gue. Bodohnya seragam tadi nggak gue foto. Oke. Makin kejar gue, akhirnya gue duduk di meja makan, dia beliin gue makan, udah nggak nafsu pengen muntah, yang skip makan. Terus dia suruh gue duduk di sebelahnya dia. Anjing, gue masih ingat banget mata dia yang mesum. Psikopat anjing. Gue gak mau min, gue tetap duduk di kursi meja makan itu. Terus lu tahu min dia ngapain? Dia minta tolong gue buat bantu dia ngeluarin. Gue jawab gak mau. Terus dia dengan santainya bilang, oh iya sebelum dia ngelecehin gue, dia bilang kalau gue keterima, nggak pakai interview. Besok langsung kerja kan sama dia, kerjanya di apartemen aja. Anjing, lu suruh gue ngapain kerja di apartemen? Dia mau beliin gue baju segala macam. Itu sebelum dia ngelecehin gue men. Terus tadi dia minta buat gue ngebantuin dia. Gue jawab nggak mau. Wajah dia udah kecut banget. Terus dia bilang, saya cuma minta tolong ini kok. Setelah ini kita kerja kayak biasanya. Anjing bangsat, nggak mau lah. Akhirnya dengan tegas gue bilang, saya nggak mau pak. Kalau dengan gaji seperti itu saya harus seperti ini, sorry aja, saya nggak mau. Karena sudah banyak yang nawarin saya buat jadi gadun dengan tawaran duit gede, tapi saya tetap nggak mau, apalagi cuma ditawarin gaji segini. Sorry aja, saya nggak mau. Ini posisinya dia udah ngeluarin otong yang kecil itu anjing. Akhirnya dia pakai celana terus mempersilahkan gue pulang. Itu posisi temen gue ngebut men dari Bekasi ke Jaksel dalam waktu nggak nyampe sejam. Udah di situ keluar. Masih ada foto kamarnya, gue sempat foto. Gue udah bersyukur banget bisa keluar dari kamar itu tanpa kurang satu apapun. Kelar gue turun, gue tunggu di lobi temen. Temen gue datang, gue masuk mobil dengan posisi nangis kencang banget. Diliatin sapan sama resepsionis. Temen gue turun niat mau cari si bajingan tapi udah nggak ada. Terus dia ngobrol lah sama si resepsionis ngejelasin semuanya. Dan lu tahu men, ternyata itu apartemen bukan punya dia, itu apartemen dia sewa. Baru tadi dia sewa, bajingan. Dan after that dia nggak ada ngerasa bersalah, dia hidup dengan normal, gue hidup dengan keadaan gue yang kayak begini. Nggak bisa gue laporin juga karena dia nggak sampai masukin kontolnya yang kecil itu. Jadi nggak ada sperma jejak apapun yang tinggal di diri gue. Gue cuma mau cerita, mungkin kalau lu mau share bisa di-share, kalau nggak semua di LinkedIn itu benar.
Orang-orang di LinkedIn itu udah menyalahgunakan aplikasi yang padahal bagus, malah dibuat untuk hal-hal yang bajingan. Sampai sekarang masih ada chatnya di HP gue. Sebenarnya udah ada yang nawarin gue buat dilaporin. Kebetulan dia orang hukum, tapi gue mikir proses panjang dan gue nggak mampu ngelanjutin buat nginget-nginget. Aja gue ngegemeter gitu. Itu aja sih Min, kalau lu mau tau orangnya, lu bisa search di Google wajah dia terpampang jelas gitu. Dan balik lagi, laki berkacamata. Thank you Min, tolong banget di-share, tapi jangan ada nama gue sama apapun di atas gue ya Min. Asli gue gak pengen orang lain kena scam kayak yang gue alamin. Thank you banget Min. Oh shit, no. Wow. Man, that's tough bro. Okay.